Aristoteles pernah bilang gini, pendidikan yang tidak melibatkan perasaan bukan sama sekali pendidikan. Level tertinggi kecerdasan emosional itu kan di empati. Di empati. Empati itu kan sederhananya kan gini, kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, bahkan sampai titik dimana melihat mata saja gitu kan bisa tahu perasaannya orang lain. Bisa pada akhirnya kan gini, kalau setiap orang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, itu akan memperkecil konflik sosial. Karena secara sederhana, karena manusia itu memang tidak terbiasa untuk berbeda. Tidak biasa untuk berbeda manusia itu. Hanya perbedaan yang sangat bisa diterima oleh manusia itu cuman perbedaan jenis kelamin. Selebihnya itu manusia itu sulit untuk menerima perbedaan gitu. Ya sih, bahkan saya tuh kayak pernah baca dalam sebuah buku nih dari Daniel Goleman. Bukunya tuh Emotional Intelligence. Bahwasanya Oke guys, kali ini kita mau ngobrol sama Kang Mufli. Nah, Kang Mufli ini kita langsung aja deh ke orangnya. Ini ada sebelah saya. Halo Kang Mufli. Hari ini kita akan berbincang seputar kecerdasan emosional. Bagaimana emosi itu berperan penting banget gitu dalam hidup kita ini. Nah, ngomong-ngomong pengalaman Akang, boleh nggak diceritain struggle-nya Akang dari dulu semasa kuliah hingga sekarang menjabat sebagai kepala sekolah? Saya tuh berawal dari orang yang keras kepala, tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa tidak mengerti perasaan orang. Kayak individual tapi radikal. Semua individual radikal. Ya, individual radikal. Awalnya kan berangkat dari situ, gitu. Berangkat dari kebodohan itu, gitunya. Dia kan lambat laun karena sering berhadapan dengan orang, karena sering berkomunikasi dengan orang. Mulailah mengerti bagaimana sih pentingnya perasaan orang, gitu. Bagaimana sih pentingnya menjaga perasaan orang, terutama. Karena jadi orang yang menyebalkan itu ternyata sulit. Pas kuliah nggak ada orang yang mau satu kelompok karena selalu merasa benar sendiri. Pas presentasi nggak mau ada yang nanya gitu kan, karena posisinya malesin gitu kan. Gitu. Tapi Akang tuh berarti kemasuk yang cerdas, mungkin pintar? Enggak juga, tapi ego tinggi doang. Gitu. Cuman itu doang dulu itu. Hingga akhirnya perjalanan dari organisasi dan banyak hal yang saya lalui, ada satu faktor penting ternyata dalam kehidupan ini yang bukan hanya sebatas berkaitan dengan kemampuan kita menimbang secara pemikiran, tapi ternyata secara emosional atau secara sederhana secara perasaan mungkin ya. Itu ternyata penting. Nah, kalau dari Kang Mufli sendiri nih, berorganisasi itu apa sih pentingnya mengelola emosi dalam organisasi itu tuh? Misalkan apa sih pengalaman yang emang memorable gitu? Manusia itu kan makhluk sosial. Ya, makhluk sosial. Bukan makhluk soliter. Ya kan manusia itu nggak bisa hidup secara sendiri gitu. Iya, dia makhluk sosial pasti butuh orang lain gitu kan. Nah, karena butuh orang lain berarti kan butuh keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Iya, sosial. Keterkaitan itu kan ada kita sebut sebagai hubungan. Seringkali hubungan antar manusia ini terjadi miss. Dikarenakan? Nah, salah satunya dikarenakan memang salah memakai instrumen. Satu orang itu kecenderungannya baperan. Baperan. Orang rasional gitu kan. Ketika misalkan orang yang terlalu rasional itu misalkan berubah dan orang yang terlalu baperan, sulit. Iya. Nah, kadang gini, sederhana saja gini. Jujur sulit mensatu narasikan atau mensatu frekuensikan pemikiran. Sangat sulit mensatu frekuensikan pemikiran. Sangat sulit. Terutama dalam sebuah organisasi yang notabene-nya tuh
ini pemikirannya gini, ini gini, ini Nah, gini. gitu. Karena apa? Karena latar belakang setiap orang beda-beda. Kan pemikiran itu berangkat dari latar belakang. Iya. Ya, latar belakang atau setting sosio-historisnya gitu kan. Konstruksi sosial dari. Ya, konstruksi sosialnya sebelumnya gitu kan. Kalau yang saya tangkap tuh, Kang, kalau yang saya tangkap tuh kecerdasan emosional ini tuh intinya tuh bagaimana cara kita untuk berempati atau memposisikan diri atau merasa perasaan orang lain gitu gak sih? Bisa jadi seperti itu. Intinya kan gini, kecerdasan emosional itu kecerdasan itu kan secara sederhana gini. Kecerdasan itu secara sederhana dewasa. Kenapa kita sebut kecerdasan itu sebagai tanda kutip dewasa? Karena kecerdasan itu kan secara sederhana mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Secara sederhana. Meskipun tidak sesederhana itu, tapi kita ambil saja secara definisi sederhana itu dulu. Iya. Nah, kecerdasan emosional ya berkaitan dengan seberapa dewasa sih orang dalam mengontrol emosinya, dalam mengontrol perasaannya. Orang yang dewasa dalam mengontrol emosi itu contohnya gimana sih tuh? Contoh sederhana gini, dia tidak mudah marah. Tapi dia tahu kapan waktunya harus marah. Kapan waktunya harusnya marah. Dia tidak akan mudah terpancing emosinya. Secara emosi. Karena kan gini, dalam kehidupan itu kan selalu saja ada hal-hal yang memancing emosi kita untuk keluar, meledak gitunya. Menurut Akang, seberapa berpengaruh sih peran orang tua dalam mendidik anak sehingga anak itu tuh punya kecerdasan emosional ketika dia bersosialisasi di luar? Ya soalnya tadi itu Akang bilang bahwasanya konstruksi sosial atau latar belakang dari setiap orang itu beda-beda gitu. Dan pasti madrasah pertama atau pendidikan pertama tuh dari orang tua gitu. Nah, bagaimana sih peran orang tua ini? Karena dari tadi Akang bilang bahwasanya kecerdasan emosional itu harus dibangun. Gak bisa spontan gitu. Itu tuh kayak harus dilatih gitu. Gitu gak sih? Seberapa penting sih peran orang tua, atau di mana sih peran orang tua? Itu sangat penting. Pertama, secara psikologis anak itu memang bukan pendengar yang bagus, yang baik, tapi mereka itu peniru yang handal. Coba lihat deh gini, kemarahan orang tua kamu dengan kamu sama atau beda? Gitu saja sederhana. Hampir mirip. Ya, nah eta maksudnya. Gitu. Ya sih, bahkan saya tuh kayak pernah baca dalam sebuah buku nih dari Daniel Goleman. Bukunya tuh Emotional Intelligence. Bahwasanya anak tuh dia sadar akan dirinya sendiri sekitar 18 sampai 24 bulan, dalam arti 3 atau 4 tahunan lah. Nah, dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia tuh didrive atau dikendalikan oleh emosinya. Jadi apa yang dia lihat, ya itu yang dia lakukan gitu. Misalkan kalau orang tuanya mendidiknya dengan cara ngejudge atau buang sampah sembarangan, mungkin orang tuanya terus marah-marah, terus keras gitu. Ya sih, outputnya si anak juga bakal niru orang tuanya gitu. Ya betul sih. Ada lagi Din dari kamu? Iya sih, kayaknya emang peran orang tua itu benar-benar sangat penting, sangat berpengaruh buat anak usia dini gitu ya. Jadi apa yang orang tua contohkan ke kita, apa yang orang tua ajarkan ke kita, pasti sebagian besar akan kita terima, dan nanti ketika kita sudah dewasa, pasti kita juga, oh orang tua saya ngajarin saya buat bersikap seperti ini kalau ada tamu, orang tua saya mengajarkan saya untuk sopan santun. Jadi secara alami pasti itu tuh bakal berpengaruh ya Kang ya. Betul. Sangat karena kan gini. Aristoteles pernah bilang gini, pendidikan yang tidak melibatkan perasaan bukan sama sekali pendidikan. Bahkan dalam dunia pendidikan itu kan secara sederhana orang itu kan beranggapan transfer pengetahuan gitu ya. Bahkan dalam hal transfer pengetahuan pun juga itu ada dimensi perasaannya, dimensi emosionalnya. Bagaimana kemudian pada akhirnya bangunan keterhubungan antara guru dan siswa gitu kan, siswa dengan siswa, guru dengan guru gitu kan, itu kan selalu berkaitan dengan emosionalnya gitu kan. Gitu. Dan balik lagi bahwa kemudian khususnya dalam dunia kerja gitu ya. Kenapa kemudian emosi ini penting gitu? Karena kita sering mendengar berita dari orang-orang yang sudah kerja, bagaimana kemudian antara satu pegawai dengan pegawai yang lain itu saling berkompetisi, saling sikut-sikutan, saling membuat intrik untuk menjatuhkan satu sama lain.
Itu kan memperlihatkan realita bahwa dalam dunia kerja hari ini hubungan emosional antara karyawan itu sangat lemah. Bagaimana intrik-intrik yang dilakukan gitu kan antara para pegawai biar nggak betah gitu. Jadi pada akhirnya realita tanpa emosional itu kan jadi hukum rimba gitu. Realita tanpa emosional. Tanpa emosional jadi hukum rimba. Pada akhirnya kan seperti itu. Bagaimana satu orang dengan orang lain saling mengkanibalisasi gitu kan. Bagaimana satu orang dengan satu orang yang lain saling menghancurkan gitu. Itu tuh terjadi karena si orang itu tuh gak punya sisi cerdas gitu dalam. Iya, dalam emosional. Mereka karena ya tadi level tertinggi kecerdasan emosional itu kan di empati. Bener. Di empati. Di empati. Bener. Empati. Empati itu kan sederhananya kan gini. Kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kamu bisa rasa. Masih ada paham tak? Iya. Bahkan sampai titik di mana melihat mata saja gitu kan bisa tahu perasaannya orang lain. Bisa pada akhirnya kan gini, kalau setiap orang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, itu akan memperkecil konflik sosial. Iya, iya. Iya, pada dasarnya kan gini, manusia itu kan makhluk yang paling rentan untuk konfliknya. Paling rentan tuh konflik. Paling rentan. Maksudnya paling rentan konflik itu kan dalam sejarah peradaban dunia udah berapa ratus kali ada perang. Iya. Gitu. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang gitunya. Dalam kehidupan kita saja kita sering melihat pertengkaran antara sesama manusia. Maksudnya kan secara sederhana manusia itu sangat rentan ya untuk chaos. Karena emang makhluk emosional banget gitu kan. Ya karena memang secara sederhana karena manusia itu memang tidak terbiasa untuk berbeda. Tidak biasa untuk berbeda. Tidak biasa untuk berbeda manusia itu. Hanya perbedaan yang sangat bisa diterima oleh manusia itu cuman perbedaan jenis kelamin. Selebihnya itu manusia itu sulit untuk menerima perbedaan. Pernah nggak di sini yang misalkan beda circle itu tidak suka dengan circle yang lain karena ada perbedaan gitu kan? Karena ada perbedaan kan? Jadi dia tuh gak mau beda. Kalau misalkan ke circle lain kan beda gitu, beda suasana, beda rasa, beda emosi, dan dia tuh gak seneng gitu. Ya pasti karena manusia itu makhluk yang sulit menerima perbedaan. Hal yang berarti kan gini, hal yang bisa mempersatukan itu apa antara sama manusia? Ternyata perasaan yang sama. Perasaan. Manusia itu bisa bersatu karena punya perasaan yang sama. Makanya dalam teamwork, khususnya di kerja gitu kan, atau di organisasi atau dimanapun itu, bangunan emosional itu sangat menentukan kesuksesan kinerja. Bangunan emosional. Ya, contohlah kalian bikin tugas kelompok, ya dikasih kelompok tugas. Kalau kalian satu kelompok dengan orang yang menurut kalian yang kurang dekat secara emosional, itu pasti bakal sulit. Sulit. Ya, pasti sulit banget. Butuh waktu. Ya. Tapi kalau misalkan sudah klop dari awal, itu pasti bakal cepat. Pasti bakal langsung cepat ya. Langsung beres kan. Gitu. Paling jelek kalau misalkan di kelompok yang tidak klop secara emosional ya ini apa? Satu orang yang kerja. Satu orang yang kerja, yang lain menerima beres gitu ya. Nah, itulah gambaran sederhana betapa pentingnya emosional itu atau perasaan itu dalam dunia gitu kan, terutama dunia kerja kan, apalagi dunia pendidikan atau banyak hal lah gitu. Karena balik lagi hubungan yang berangkat dari hubungan emosional itu biasanya lebih kuat gitu, lebih awet gitu kan, lebih awet. Kalau misalnya di kehidupan sosial kita ini, kita itu bertemu orang yang berbeda secara emosionalnya dengan kita. Gimana cara kita itu untuk menghadapi atau kayak gimana kita untuk ngomong gitu sama si orang ini tuh, karena kita berbeda secara apakah kita tuh harus kamu tuh gini gitu, kamu tuh gitu. Orang kesel gitu tuh. Kita capek sendiri ngadepin orangnya. Gini loh, kalau semakin tinggi kecerdasan intelektualnya, itu pasti selalu bijaksana dalam berpikir. Kalau semakin tinggi kecerdasan emosionalnya, itu biasanya semakin bijaksana dalam bertindak. Bijaksana itu kan secara sederhana itu kan menyampaikan atau berperilaku tanpa menyakiti perasaan orang lain. Itu bijaksana. Secara sederhana itu seperti itu, bijaksana itu. Jadi orang yang
si A ini yang punya tingkat emosional yang tinggi nggak akan kayak ngomong kamu kok ngomong kayak gitu sih Ya, ke pasti ini, akan dia nggak akan, dengan pasti bakal dengan pertimbangan yang matang. Iya iya iya. Nah, Eh, terakhir nih, Kang Susah. Kan kita tuh sebagai mahasiswa nih, Kang. Minimal standar kita tuh apa gitu? Minimal kita punya apa gitu sebagai mahasiswa ini? Dikasih akang atau apalah buat sederhana, yang penting punya kepedulian. kita. Kepedulian. Ya, tidak individualistik. Karena gini loh. Artinya, kenapa kemudian harus punya kepedulian? Karena tanpa kepedulian mahasiswa hanya sebatas jadi siswa. Kenapa kemudian ada mahanya itu? Karena ada hal lebih gitu, kepedulian. Kalau saya memaknai gitu ya. Kalau saya memaknai maha di sini itu bermakna memiliki kepedulian. Kepedulian apa? Kepedulian sosial, kepedulian politik, kepedulian ekonomi. Jadi harus care gitu. Ya. Ya, harus peduli pada akhirnya. Tahu bahwa kemudian misalkan ada satu kebijakan negara yang merugikan banyak orang. Ya, mahasiswa peduli gitu, melakukan advokasi untuk agar supaya tidak golah gitunya. Gitu. Iya iya. Karena pada akhirnya bahwa kemudian mahasiswa itu gini, mahasiswa tanpa kepedulian pada akhirnya hanya sebatas siswa. Iya iya. Gitu. Ya. Bagaimana kemudian kan mahasiswa tersebut sebagai agen perubahan gitu kan dan lain-lain gitu kan. Oke. Tanpa kepedulian itu hanya sebatas bualan gitu. Betul, aku setuju banget sih karena sudah banyak juga aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa yang udah kita lihat Ya. di televisi gitu ya, banyak kali dampaknya yang kita rasakan. Termasuk ketika- kan gini, termasuk bukan hanya seperti aksi tapi advokasi mungkin Ya. juga. Karena ini advokasi ini kan terjun ke masyarakat udah apa KKN? Belum. Belum. Nah, KKN itu kan terjun langsung ke masyarakatnya. Bagaimana melihat fenomena di masyarakat. Ilmu yang kalian dapatkan di kampus bagaimana bisa match atau bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar gitu. Jangan sampai misalkan Anda kuliah dan Anda tidak kuliah, ya lingkungan sosial di kampung Anda ya gitu-gitu aja gitu. Minimal kemudian beres kuliah Anda pulang ke rumah atau pas kuliah Anda bolak-balik sampai rumah, bolak-balik dari kampus ke rumah itunya menerapkan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Misalkan sekarang jurusan teh Teknik informatika. teknik informatika, misalkan bikin aplikasi khusus di kampung misalkan. Aplikasi apa nih? Misalkan bikin aplikasi untuk dipakai di masyarakat kampung Anda misalkan kita mah misalkan secara bukan tapi secara lingkungan, misalkan lingkungan pertanian misalkan bikin misalkan aplikasi Aplikasi apa ya? Aplikasi Sama mungkin ya. Sama bisa kan. bikin misalkan dengan sistem drone gitunya, bikin aplikasi untuk nyebar pupuk oleh drone gitu kan. Iya ya. Itu bisa lebih bermanfaat. Atau Jadi intinya misalkan kita tuh harus peduli lah. peduli. Standar kita tuh keminimalan tuh peduli gitu. Betul, minimal misalkan bikin aplikasi adan misalkan. Jadi yang ada di mesin itu sudah bukan manusia lagi, tapi lewat aplikasi. Minimal gitu. Minimal gitu kan. Emang boleh ya? Nah, emang nggak boleh gitu. Aku nggak tahu. Minimal gitulah, cuma kan belum adanya. Mesin yang otomatis adan sendiri misalnya kan belum ada kan ya. Paling repot kalau nggak ada orang gitu kan. Gak ada yang adan gitu kan. Betul nggak? Itu rada bermanfaat ya gitu. Boleh dicoba di kampung Anda gitu, bikin aplikasi adan gitu. Orang-orang kaget nanti. Siapa ini yang ada sensornya bagus banget sih. AI. HP. Aduh. Mungkin gitu ya. Kang, kita udah banyak banget nih ngomong tentang kecerdasan emosional ini. Meskipun agak ngalor ngidul, tapi intinya tuh kecerdasan emosional itu sangat urgen gitu. Baik secara kita di dunia kerja, di dunia sosial, apapun itu, emosi itu paling berperan penting gitu. Terima kasih mungkin Kang Mopi. Yap, atur noge atau silaturahmi ka dia. Kayak mungkin
Kata-kata terakhir ada Kang? Cukup. Kata-kata terakhir cukup. Mungkin begitu ya pembahasan dari kami ini. Podcast daging. Oke, see you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.